Hello guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Jadi, hari ini admin Roger akan mereview sebuah film yang cukup unik, yaitu The Tale of Legendary Libido. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki masalah pada senjatanya. Namun karena suatu hal tiba-tiba bisa jadi sangat perkasa. Pokoknya film ini jadi unik deh guys. Pokoknya kalian wajib nonton. Dan jadi seperti biasa ya guys, video ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian tetap ingin nontonnya, bagi yang belum pakai headset, silakan dicari dulu headsetnya, dipakai. 1, 2, 3, udah kan? Nah kalau udah, silakan yang belum cari tempat PW, silakan cari dulu tempat PW-nya. Entah di kasur, di meja, di kursi, atau bahkan lesehan. Terserah deh, pokoknya cari tempat yang PW dulu guys. Udah? Oke, kalau udah, silakan kalian tonton video ini. Tapi jangan lupa deh, ucapin kata-kata sihirnya dulu guys, yaitu let's go. Alkisah di suatu desa terdapat nenek-nenek yang sedang duduk di samping patung. Nenek itu ternyata lagi curhat kepada patung karena dia kesepian dan butuh belayan. Si nenek yang stres melempar patung dewa tersebut menggunakan sepatu dan minuman. Lalu tiba-tiba batang hidung patung tersebut terlepas dan terjatuh. Namun anehnya, batang hidung tersebut tiba-tiba berdiri dan muncul petir-petir di langit. Dan muncullah banyak pria kekar tak bercelana. Dan selanjutnya kita bisa tebak ya apa yang terjadi. Cerita tersebut ternyata sudah menyebar dan diketahui oleh juragan desa yang ternyata memegang batang sakti tersebut. Lalu muncullah laki-laki yang membuat juragan desa yang kemayu dan temannya disalome oleh kekuatan batang sakti tersebut. Batang sakti tersebut entah gimana bisa terpental di tengah-tengah desa dan dipegang oleh seorang wanita di situ. Dan pengembara itu ternyata sadar mengenai kekuatan batang tersebut. Namun terlambat. Satu desa tersebut akhirnya tersalome. Karena kekuatan batang tersebut berbahaya, pengembara itu nggak tahu gimana caranya berhasil membuat batang rahasia itu menjadi minuman anggur dan ditaruh di dalam kendi yang dikubur di dekat patung dewa yang hidungnya copot. Lalu Sin pun maju beberapa tahun sesudah itu, dan ternyata terjadi ketidakseimbangan karena kekuatan batang sakti itu, di mana wanita menjadi lebih dominan dan semuanya terbalik. Laki-laki mengerjakan pekerjaan wanita dan wanita mengerjakan pekerjaan laki-laki. Bahkan laki-laki cuman pasrah aja ditunggangin sama wanita. Parah. Scene berlanjut di mana ada bandit yang sedang minum-minum. Dan dengan sok-sokan, mereka pun mengganggu pemuda yang bernama Byun. Byun dengan gagah berani langsung menghajar bandit itu. Namun sayang, Byun yang kurang ganteng langsung digibahin oleh ibu-ibu desa yang bilang kalau senjata Byun cuman segede pensil anak TK. Nenek itu pun menceritakan pada suatu malam, Byun yang sedang berjualan kue nasi dipanggil oleh cewek untuk membeli kue nasi. Dan saat ingin memberikan jualannya, Byun ditarik dan diserang di tempat. Byun yang merasa ternodai pun kaget setelah melihat ternyata nenek-nenek yang tadi menyerangnya, dan nenek itu juga bahkan menghina senjata Byun. Hal itu cukup kasar untuk menghancurkan harga diri Byun. Karena hal itu, cerita tersebut jadi tersebar satu kampung. Lain cerita dengan kakak Byun yang bernama Kang Mok. Kang Mok sangat digilai oleh wanita desa karena senjatanya yang begitu besar dan lengkap. Terlihat saat semua wanita desa terlihat mupeng. Byun juga setelah itu dihina oleh tabib buta, di mana saat Byun sedang buang air dan si tabib tersebut ikut buang air, dan bisa dipastikan si tabib tersebut walaupun buta memiliki senjata yang cukup full set.
Dan tabib tersebut bahkan bisa menebak Byun hanya dari suara hasil pembuangannya. Byun yang stres kembali mabuk-mabukan dan sedang mabuk-mabukan, dia digangguin oleh laki-laki kemayu. Dan hal ini sudah mengusik harga diri Byun yang membuat dia emosi dan menghancurkan kendi yang berisi anggur. Setelah itu, datang Kang Mok yang meminta maaf tentang Byun. Dan Kang Mok pun menggendong Byun yang sedikit mabuk dan memberikannya ceramah. Saat itu, Kang Mok dan Byun tiba-tiba melihat cewek yang sedang asik nari-nari di jembatan dan cewek itu terlihat menari dengan sangat baik. Lebar juga. Dan karena nggak konsen, mereka pun terpleset saat berjalan. Akhirnya mereka pun menghangatkan diri di sana dan Kang Mok tiba-tiba memberikan kura-kura tanah dan empedu beruang yang bagus dalam mengatasi masalah senjata Byun. Namun respon Byun adalah marah dan membuang barang tersebut lalu pergi meninggalkan Kang Mok. Lalu scene pun berubah menjadi flashback di mana saat Kang Mok dulu melakukan atraksi memutar kepalanya. Dan tanpa sengaja, senjata Byun terkena ujung alat yang berisi api dan membuat senjata Byun terbakar. Abangnya yang panik langsung menginjak senjata Byun biar apinya padam. Dan bahkan dengan menggunakan jurus pamungkas, abangnya menginjak senjata Byun hingga apinya mati. Aduh, sakit banget sih, saya aja yang nonton ngerasa ngilu. Dan Byun pun pingsan. Jadi kita tahu ya kenapa senjata Byun begitu. Karena itu adalah hasil ukiran dari Kang Mok. Scene berpindah ke pinggir sungai di mana terlihat bapak-bapak gemulai yang sedang mencuci piring dan bergosip mengenai cewek cantik yang bernama Dalgaeng. Dalgaeng adalah wanita yang seksi dan aduhai. Namun sayang dia kurang waras karena pernah dijadikan budak oleh Jepang. Namun karena cantik dan aduhai, bapak-bapak ini pun berencana mengintip Dalgaeng ke tempat biasanya dia mandi. Dan lalu Byun yang mendengar juga tertarik mau ngintip juga. Bapak-bapak itu sudah menunggu di danau tersebut. Dan mereka juga mengetahui Byun yang ikut ngintip juga. Saat mereka berdebat, tiba-tiba muncul gunung mengambang yang membuat semua syok dan muncul tarian gadis aduhai. Keesokan paginya, saat Dalgaeng baru bangun, dia melihat kotak makan yang berada di depan rumahnya. Dan dia memakannya sambil tersenyum. Dan di sini kita tahu bahwa Byun yang menyiapkan makanan tersebut setiap pagi. Lalu scene berpindah ke sebuah danau yang berisi Dalgaeng yang sedang berenang. Dan bapak-bapak gemula yang sedang mengintip Dalgaeng berenang. Namun sayangnya, ibu-ibu perkasa melihat bapak-bapak kemayu tersebut sedang mengintip Dalgaeng yang membuat mereka emosi. Namun anehnya, para ibu-ibu tersebut malah menyerang Dalgaeng yang gak tahu apa-apa. Kang Mok yang mendengar ribut-ribut pun datang dan menolong Dalgaeng yang sedang dihakimi oleh ibu-ibu tersebut. Bapak-bapak gemulai akhirnya kabur diikuti oleh ibu-ibu yang dimarahi oleh Kang Mok. Dan Dalgaeng yang ditolong hanya senyum-senyum dan memberikan bunga kepada Kang Mok. Pada malamnya, Kang Mok memperkenalkan Byun anggota keluarga mereka yang baru yaitu Dalgaeng. Yang membuat Byun kesal karena Dalgaeng akan menikah dengan kakaknya dan Byun langsung pergi meninggalkan mereka. Byun tidak sengaja menemukan pengembara yang terjebak dan menolong mereka yang akan diburu ular. Pengembara tersebut ternyata sangat sakti dan mengetahui bahwa Byun memiliki senjata yang lemah. Karena telah diselamatkan, pengembara itu pun memberitahu posisi obat hasil gerusan batang sakti yang dapat mengatasi masalah pada senjata Byun. Namun hanya boleh 1 teguk saja, karena kalau dihabiskan akan terjadi hal buruk pada desa tersebut. Namun Byun yang dendam kepada ibu-ibu karena digibahin, dia pun langsung meminum semuanya. Dan setelah meminum obat itu, Byun pun pingsan. Byun terbangun dan saat itu terlihat semua sedang berjalan menuju medan perang. Dan ternyata Byun tidak mengikuti wajib militer yang digunakan untuk berperang.
dan Kanmok di sana menghentikan Byun. Byun yang merasa bersalah lari ke rumah dan menemukan bahwa semuanya kosong dan tersisa Dalgaeng yang bersembunyi. Dan di sana Byun mengetahui bahwa Dalgaeng perlu dirawat olehnya. Byun pun merawat Dalgaeng. Namun Dalgaeng yang sedang tidur membuat Byun engas juga. Dan karena itu, Byun pun keluar dan mencari kegiatan lain dengan membelah kayu. Ternyata kekuatan Byun itu muncul saat dia lagi berdiri. Jadi pas berdiri, kekuatan Byun naik berlipat-lipat, begitu juga dengan kebutuhannya. Bahkan, Byun bisa meminum air sungai sampai kering. Dan Byun juga yang buang air bisa memadamkan kebakaran hutan. Jadi for your info yang berdiri itu batangnya ya, batangnya. Jadi Byun jadi sakti banget, cok. Berita tentang keperkasaan Byun sampai di telinga warga dan para ibu-ibu langsung gibain Byun lagi. Pada malam hari, mereka pun mengintip Byun yang sedang berlatih dengan senjatanya. Dan hal itu membuat ibu-ibu jadi makin mupeng. Keesokan harinya, para wanita di desa tersebut menggoda Byun agar mau mantap-mantap dengan mereka. Bahkan, mereka membuka toko mereka agar Byun tertarik. Namun semuanya gagal, hingga si wanita penjaga tempat minum menggoda Byun. Byun yang terus menolak tiba-tiba menjadi buas setelah melihat bulan purnama. Wanita desa lain merasakan aura dari tempat Byun, dan mereka pun langsung pergi ke sana untuk mengantri. Dan mereka semua langsung mantap-mantap dengan Byun. Anjing, gila, perkasa bener Byun. Keesokan paginya, Byun kaget melihat rumahnya penuh hadiah dan Dalgaeng terlihat kesal kepada Byun. Cerita keperkasaan Byun sampai ke telinga raja dari sang putri yang melihat Byun memadamkan api di hutan menggunakan air seninya. Dan sang raja akhirnya memutuskan mengundang Byun ke istana. Di istana, Byun diajak mencetak sejarah dengan mengalahkan orang barat. Dan sebagai imbalannya, raja akan memanggil kakaknya dari medan perang untuk pulang. Namun, perlombaannya di sini cukup nyeleneh ya guys, yaitu siapa yang bisa mengangkat beban terbanyak menggunakan senjatanya. Si orang barat cuman bisa menahan 3 buah beban menggunakan senjatanya. Dan kini giliran Byun. Byun pada awalnya kesulitan, namun dengan bantuan putri raja tersebut, Byun akhirnya bisa mengangkat 11 beban sampai mental ke langit. Anjay. Ternyata awal dari bencana pun terjadi. Kakak Byun Kangmok tidak ditemukan dan sudah terlambat. Selain itu, Dalgaeng ternyata menderita sakit misterius di mana dia kekurangan cairan. Dan di sini Byun sadar bahwa dialah penyebab kekeringan di desa itu. Dan sang tabib memberitahukan cara menyelamatkan Dalgaeng dengan cara bercinta dengan Dalgaeng karena bisa memberikan cairan kepadanya. Akhirnya Byun dengan terpaksa melakukannya. Dan hal itu membuat Dalgaeng menjadi sedikit sehat. Bencana kekeringan tersebut terus terjadi dan hal ini sudah membahayakan mereka karena bisa menghancurkan desa. Pengembara mengatakan ada satu cara untuk mengatasi bencana ini dengan menggunakan air gerusan batang sakti. Dan akhirnya mereka mencari kendi itu dan menemukan kendi tersebut dalam keadaan kosong. Dan tentu pengembara ingat mengenai Byun dan menyuruh warga untuk menangkap Byun agar dikorbankan kepada dewa beruang. Si nenek yang muncul di awal berusaha memberitahu Byun untuk kabur. Namun tiba-tiba Dalgaeng sakit dan ternyata saudaranya Kangmok masih hidup walaupun kakinya harus hilang satu. Dan setelah diperiksa tabib buta, ternyata Dalgaeng sedang hamil namun tetap membutuhkan air agar Dalgaeng dan anaknya bisa tetap hidup. Byun yang merasa bersalah atas semua kejadian ini pun menyerahkan dirinya kepada warga untuk dikorbankan.
Dan Kang Mok menanyakan Byun di mana saat istrinya sakit. Dan ternyata Kang Mok kaget mengetahui bahwa Byun belum menikah dengan Dalgaeng. Karena sebenarnya yang disuruh menikah adalah Byun, bukan Kang Mok. Dan Dalgaeng hanya bilang bahwa dia telah hamil anak Byun. Kang Mok pun datang untuk menyelamatkan Byun, namun sudah terlambat. Kang Mok hanya bisa teriak-teriak dari luar. Mereka pun melakukan ritual lagi agar hujan turun. Sementara itu Byun di gua terkapar setelah dipakai beruang. Namun sekali lagi, setelah melihat bulan, Byun kembali menggila. Dan setelah itu hujan pun turun. Pada saat memperingati kematian Byun, Dalgaeng terus mengatakan bahwa suaminya masih hidup dan Kang Mok hanya bisa menatap Dalgaeng dengan sedih. Akhirnya kehidupan desa kembali normal dengan bapak-bapak mencuci piring, namun para wanita sudah mulai kembali ke kodratnya. Scene pun memperlihatkan mereka sedang memanggil anak-anak mereka dan ternyata anak-anak itu adalah warisan dari Byun. Di akhir kita bisa melihat perahu kecil yang berisi mbak-mbak yang sedang bergosip mengenai Byun, si legenda senjata perkasa. Dan kamera memperlihatkan di mana pendayung dari kapal tersebut adalah Byun. Dan film ini tamat. Oke guys, jadi segitu aja ya guys. Review alur cerita dari film The Tale of Legendary Libido. Jadi menurut kalian gimana ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya cukup unik ya guys. Jadi cukup menghibur lah kalau ditonton. Namun cerita ini cukup membingungkan ya guys, karena dia tuh mau nyeritain tentang kesaktian batang tersebut atau nyeritain tentang kehidupan Byun. Namun terlepas dari semua itu, film ini sih cukup menghibur karena temanya yang gak biasa dan ceritanya yang dikemas dalam nuansa cukup komedi ya guys. Tapi tetap menghibur karena tadi ada yang ngambang di sungai. Jadi guys, segitu aja review film. Apabila kalian suka, silahkan kalian like, comment, share, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian kalau ada kritik maupun saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian juga ingin request next film yang admin akan review, silahkan kalian komen aja ya guys. Kalau memungkinkan, admin Roger bakalan buat review alur dari film itu. Jadi segitu aja ya guys dari admin Roger kali ini. Jangan lupa ya guys, nonton video-video lainnya juga. Dan di akhir admin Roger ucapkan goodbye and have a nice day. See you on the next video. Bye bye.